Hey Otsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan di bulan Maret ini apa yang menjadi tujuan kita bisa untuk diwujudkan semua. SBS Volume 105 menghadirkan banyak sekali kejutan yang berisi di dalamnya. Ada banyak pertanyaan dari penggemar yang tanda petik memaksa Oda Sensei untuk memberitahu beberapa rahasia yang selama ini dia tutupi di dalam cerita manga One Piece. Salah satu yang bocor dalam SBS yakni mengenai silsilah keluarga yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Selama 25 tahun lamanya misteri ini belum terpecahkan dan kali ini Oda Sensei secara mengejutkan menjabarkannya di dalam kolom SBS. Sepertinya ada alasan lain dibalik dibocorkannya silsilah keluarga dari Zoro oleh Oda Sensei yang tertera pada SBS volume 105 ini. Nah, ada banyak juga hal yang ganjal yang mengacu kepada informasi mengenai silsilah dari keluarga Zoro. Ada beberapa foreshadow yang sepertinya memang ditanamkan ke dalam kode-kode nama keluarga maupun timeline dari beberapa karakter yang disebutkan di dalam bagian keluarga Zoro ini. Nah, jadi apa saja hal tersebut kita akan bahas lengkap di sini ya, beserta dengan kode yang unik yang sepertinya Oda Sensei berikan dalam SBS ini. Namun tentunya seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan kopi hangat beserta dengan cemilan untuk mendengarkan analisa menarik tentang SBS volume 105 ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Silsilah keluarga dari Zoro akhirnya dibocorkan pada kolom SBS volume 105 yang menyebut bahwa Zoro memang keturunan dari keluarga samurai dan bisa dibilang bahwa dia memiliki genetika darah dari sang samurai legendaris Ryuma. Hal itu dipastikan setelah kita mengetahui bahwa keluarga Shimotsuki juga dijelaskan pada bagian silsilah dari keluarga Zoro yang terhubung secara langsung. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang sepertinya masih ditutupi oleh Oda Sensei dalam pemberian bagian keluarga maupun nama karakter yang ada di ruang lingkup dari Roronoa Zoro. Seperti karakter dari ayah ibu yang dimiliki oleh Zoro, yakni sudah diketahui namanya bernama Roronoa Arashi dan juga ibunya Terra. Mereka berdua dalam SBS 105 ini dinyatakan statusnya telah meninggal dunia dengan penyebab meninggalnya yang telah diketahui. Roronoa Arashi meninggal karena pertempuran oleh bajak laut, sedangkan Terra meninggal karena sakit. Nah, yang membuat kita penasaran adalah siapa bajak laut yang melakukan pertarungan dengan Roronoa Arashi pada saat itu dan mengapa dia bisa meninggal di dalam pertempuran ini. Yups, inilah yang menjadi perdebatan setelah mengetahui bahwa ayah Zoro melakukan pertempuran dengan bajak laut. Nah, ada satu karakter yang tamukan rasa cocok dengan bajak laut yang dikatakan telah membunuh Arashi pada saat pertarungan mereka terjadi. Nah, bagaimana jika bajak laut yang dimaksud oleh Oda Sensei bisa jadi adalah Dracul Mihawk atau keluarga dari Mihawk sendiri? Memang dari segi umur agak sedikit kurang ya untuk mengatakan Mihawk bahwa dialah pelakunya. Dan kalau dipikir secara logika, masalah umur memang menjadi faktor kekurangan dari teori ini. Namun, kita juga punya pilihan lain selain Mihawk, yakni keluarga dari Mihawk sendiri yang melakukan pertempuran dengan Arashi di masa lalu. Bisa jadi ayah dari Mihawk sendiri atau keluarga yang lainnya adalah seorang bajak laut terdahulu. Kita masih belum mengetahui bagaimana silsilah dari keluarga Mihawk sendiri, bukan? Bisa saja memang dari marga Dracul adalah bajak laut yang besar dan juga patut diperhitungkan pada zaman dari Arashi masih hidup. Namun yang menguatkan teori ini bahwa Mihawk atau keluarga Mihawk sendiri yang bertempur melawan Arashi di masa lalu adalah kru yang diberikan oleh Oda Sensei pada SBS 105 ini. Kita tahu bahwa SBS 105 mengatakan bahwa Arashi adalah ayah kandung Roronoa Zoro dan juga Arashi juga bisa diartikan sebagai badai. Uniknya, coba kita lihat pada chapter 49 di mana chapter tersebut diberi judul Badai atau Storm. Lalu, yang mengejutkannya adalah jika kita melihat isi dari chapter tersebut, kita menemukan bahwa pada chapter itu pertama kali diperkenalkan bajak laut kuat yang bernama Dracul Mihawk. Nah, ini bisa jadi foreshadow kan mengapa chapter ini diberi judul Badai oleh Oda Sensei. Yups, ini pun akan terkoneksi dengan julukan dari Roronoa Zoro yakni pemburu bajak laut yang diberikan oleh Oda Sensei. Secara kebetulan bahwa julukan Zoro memburu bajak laut yang nanti akan ia berikan kepada pemerintahan dunia untuk mendapatkan uang, dan mungkin maksud terselubung dari Oda adalah Zoro harus tanda petik memburu bajak laut yang membunuh ayahnya di masa lalu. Dan jika memang benar bajak laut yang dimaksud adalah Mihawk, berarti lagi-lagi terkoneksi dengan cita-cita yang dimiliki oleh Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Dia harus tanda petik memburu Mihawk sebagai pelaku pembunuh ayahnya dan juga mengalahkan Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia untuk saat ini.
Jadi nanti di dalam pertarungan final yang dilakukan oleh Mihawk dan juga Zoro, tidak akan cuma memperebutkan titel sebagai pendekar pedang terkuat, namun ada juga bentuk pertarungan emosi yang akan dimainkan oleh Mihawk untuk memainkan mental dari Zoro yang dimana dia akan mengakui tentang kejadian di masa lalu dengan membunuh Roronoa Arashi. Namun sekali lagi ya, ini masih asumsi yang mengacu kepada nama dari Arashi, yaitu Badai, dan chapter 49 dengan judul Badai. Konsep Badai juga sangat signifikan dalam cerita One Piece. Gagasan tentang Badai akan tiba seiring dikaitkan dengan Clan D. Nah, dikatakan bahwa Clan D akan selalu menyebabkan badai. Ini juga diwujudkan oleh Dragon yang dimana keberadaannya selalu mendatangkan badai. Konsep badai pada dasarnya mewakili fakta bahwa Clan D adalah musuh bebuyutan dari para kaum naga langit dan bahwa mereka akan membawa perang lain yang akan mengancam kekuasaan dari para kaum naga langit. Nah, sepertinya karakter Arashi ini dikaitkan dengan melawan pemerintahan dunia. Arashi mati dalam pertempuran dengan bajak laut. Pertanyaannya, mengapa Oda Sensei baru sekarang memberikan kita informasi mengenai silsilah dari keluarga Roronoa Zoro ini? Bagaimana jika tampaknya sebentar lagi di dalam manga kita akan melihat hubungan antara Zoro yang dikaitkan dengan tentara revolusioner? Yaps, mungkin saja akan ada hubungannya dengan ibu dari Zoro, yakni Tera. Sekarang kita akan bahas tentang ibu dari Zoro, yakni Tera. Tera ini bisa dikatakan adalah putri penjahat dan meninggal karena sakit. Nah, sebenarnya sangat susah mencari hubungan antara Zoro dengan ibunya Tera ini. Kita hanya mendapatkan satu penunjuk dari Oda Sensei, yakni nama ibu dari Tera, yakni bisa kita artikan sebagai Bumi. Yang paling unik pada kode yang diberikan oleh Oda Sensei adalah ibu Zoro digambarkan sebagai putri penjahat. Nah, dalam artian ini tidak jelas dan sepertinya tidak memberitahu kita apa-apa. Namun, istilah penjahat di sini mungkin saja bukan bajak laut, melainkan koneksi yang kuat dengan revolusioner. Jika kita berbicara tentang revolusioner, maka akan sangat besar jangkauan teori yang kita dapatkan. Namun, ini pun menjelaskan di chapter sebelumnya bahwa Shimotsuki menjadi sekutu dari tentara revolusioner. Nah, Tamagon akan mengajak kalian dulu ke chapter 589. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kapal dari revolusioner tiba di dojo milik Zoro, yakni desa Shimotsuki. Guru dari Zoro sendiri, yakni Koshiro, memberikan persediaan makanan kepada pemimpin revolusioner yaitu Monkey Dragon. Dan jika kalian teliti pada chapter 1054, pada saat wajah Sabo diperlihatkan di sebuah negara, di sana kita bisa melihat lambang dua pedang Shimotsuki yang tentu saja mengacu kepada logo dari klan Shimotsuki. Secara keseluruhan, keluarga Zoro terkait erat dengan beberapa tema terpenting dalam cerita One Piece ini. Badai, revolusi, bumi, dan bahkan mungkin Clan D itu sendiri. Keluarga ini pun juga disinyalir memiliki sejarah dengan karakter seperti Dragon dan juga Draco Mihawk. Nah, menariknya coba kita urut ketiga trio monster topi jerami terdahulu, yakni Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Ibu Sanji adalah Sora yang bisa diartikan sebagai langit. Ibu dari Zoro adalah Tera yang bisa diartikan sebagai bumi. Nah, menariknya bagaimanakah jika ibu dari Luffy bisa diartikan sebagai laut? Tentunya Oda Sensei tidak sembarang memberikan nama dan juga artian kepada karakter-karakter penting dan bahkan ibu dari ketiga karakter penting ini, bukan? Bagaimana jika memang ibu dari Luffy nanti namanya akan bisa diartikan sebagai laut? Jadi akan sangat menarik dan mudah-mudahan saja kita mendapatkan jawaban atas ibu Luffy yang sama juga seperti silsilah keluarga dari Zoro yang sekarang sudah sangat jelas diberikan oleh Oda Sensei pada kolom SBS volume 105 ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapakah bajak laut yang dimaksud oleh Eiichiro Oda yang membuat meninggal ayah Zoro, yakni Roronoa Arashi? Tulis pendapat yang paling liar kalian di kolom komentar, oke? Yaps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Jika ada kesalahan ataupun pengucapan, Tamagon minta maaf ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.